Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Asungkaro baik, Pak. Ya, Asungkaro semuanya baik ya. Saya senang mendengarnya. Semoga kita semua diberi keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan. Bagaimana dengan keadaan Bapak hari ini? Untuk saya sendiri Asungkaro sama seperti kalian, baik-baik saja dan masih sehat. Oh iya Pak, belakangan ini kondisi saya sedikit capek Pak, karena tugas dari dosen lumayan banyak sih Pak. Saya juga sedikit capek, Pak. Saya masih segar bugar jasmani, Pak. Saya masih sehat, Pak. Wes, Saya juga Asungkaro sehat, Pak. Oh, jadi begitu. Semoga kondisi kalian yang tidak enak badan bisa menjadi lebih segar agar bisa membuat tugas dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Dan untuk yang masih sehat semoga selalu diberikan kesehatan. Baik Pak. Semua. Ya, baik, untuk sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang sesi atau kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati, yaitu tahapan awal yaitu pengenalan. Jadi di sini kita akan sudah saling kenal, maka tidak usah ada lagi sesi perkenalan, kecuali ada anak baru, dan di sini kita berjumpa dan nanti kita menunjukkan atau kalian bisa menunjukkan diri kalian sendiri sebagai ketua kelompok. Lalu yang kedua ada pengungkapan masalah, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, dari tujuan konseling kelompok ini yakni untuk membicarakan masalah yang tengah dialami oleh anggota kelompok. Jadi semua anggota di sini mempunyai hak untuk mengungkapkan permasalahannya agar kita bisa mencari dan mendapatkan solusi bersama-sama. Bisa dimengerti? Mengerti Pak. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Setuju? Jika setuju, maka kita akan kalian berkata setuju. Setuju. Oke, baik. Apa kalian sudah tahu berapa lama sesi konseling kelompok ini akan berlangsung? Belum Pak. Oh, baik. Jadi sesi konseling ini maksimal dilaksanakan 30 menit ya. Oh iya Iya, Pak. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, di sini saya akan memberitahukan asas-asas konseling bimbingan kelompok ini. Baik Baik, Pak. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa saja asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok? Saya tahu, Pak, tapi sedikit. Baik, coba kamu sebutkan apa saja yang mungkin kamu ketahui dalam konseling ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya di sini mengetahui beberapa asas yang ada di dalam konseling ini. Jadi yang pertama itu ada asas rahasia, kemudian ada asas keterbukaan, kenormatifan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, dan asas kekinian. Baik, sudah Pak, hanya itu saja yang saya tahu. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya dari kalian. Apakah sudah paham dengan asas-asas yang sudah dijelaskan oleh teman kalian atau masih ada yang keliru? Izin bertanya, Pak. Nah, ya. Untuk asas sukarela itu seperti apa, Pak Angge? Apakah saya boleh menanggapi, Pak? Silahkan, Agus. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Nah, untuk asas sukarela ini maksudnya begini, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling tidak adanya paksaan sama sekali. Oleh karena itu, seorang klien diharapkan secara sukarela dapat menceritakan atau menjelaskan masalah yang dialaminya kepada konselor, dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa terpaksa. Bagus sekali. Bagaimana Cece, sudah mengerti? Ya, sudah, Pak. Nah, ya, baik. Akan saya lanjutkan. Yang pertama, pembicaraan dalam kelompok ini bersifat rahasia, hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok. Yang kedua, selama proses konseling diharapkan konseling menyiapkan atau silent handphone. Yang ketiga, jadi selama proses konseling berlangsung tidak ada diperkenakan meninggalkan kelompok. Yang keempat, dalam proses konseling diharapkan konseling saling menghargai dan menghormati satu sama lain, khususnya saat teman yang saling berbicara, yang lain mendengarkan secara efektif dan memberikan tanggapan dengan penuh perhatian. Dari nomor 1 dan sampai dengan nomor 4 yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang tidak sepakat? Tidak Pak. Bisa lanjut. Baiklah. Jadi selain itu ada juga asas-asas yang tadi harus diperhatikan dalam mengungkapkan permasalahan yang penting, harus bisa menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman. Apa bisa dilakukan? Bisa. Baiklah, sebelum berlanjut untuk sesi yang ketiga, yaitu sesi kerja, saya akan memberitahukan bahwa
ada 4 masalah yang mungkin dekat dalam lingkungan kalian, dan nanti bisa kalian diskusikan lebih lanjut agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Wah, boleh tuh Pak. Sepertinya seru. Lalu Masalahnya itu apa saya, Pak? oke, jadi masalah yang bisa kalian pilih yaitu yang pertama bahaya narkoba, yang kedua seks bebas, ketiga terorisme, dan yang keempat cyberbullying di kalangan remaja. Dari keempat itu mana yang mungkin mau kalian angkat? Baik Pak, Ya, silakan, Budi. kalau saya sendiri Pak mungkin ingin mengangkat bahaya narkoba Pak, karena di lingkungan rumah saya narkoba itu lumrah dan meresahkan juga Pak. Setuju Pak? Ya, Pak, saya juga setuju. Karena kakak sepupu saya juga salah satu pemakai, Pak. Wah, boleh juga, sepertinya seru. Ngikut aja Pak. Baik, saya juga merasa jika topik ini diangkat kalian pasti bisa, dan semoga kita di akhir mendapatkan solusi bersama-sama. Bisa Pak. Oke. Baik Pak. Jadi siapa yang ingin menyampaikan keluh kesahnya terlebih dahulu? Saya Pak. Oke, baik, silahkan. Baik Pak, terima kasih sebenarnya atas waktu dan kesempatannya. Jadi begini Pak, di dekat rumah saya itu ada paman yang katanya itu dia adalah pecandu narkoba Pak sejak lama. Nah, tapi warga sekitar enggan dan tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib Pak. Saya juga kurang tahu nih Pak mengenai hal tersebut. Mungkin warga sekitar takut dengan si paman ini atau entah kenapa Pak, itu saya kurang tahu. Izin bertanya, apa kamu tahu gimana latar belakang atau kehidupan masa kecil pas remaja dari paman tersebut? Itu saya sedikit sih dari kata orang. Mungkin saya akan menceritakan sedikit. Jadi seperti ini. Jadi si paman ini dulunya adalah pengusaha moge yang sukses sih di lingkungan rumah saya. Nah, dia juga memiliki istri dan 1 anak. Namun katanya setelah ditinggal pergi oleh sang istri, yang mana katanya dia lari atau kabur bersama selingkuhannya nih keluar pulau. Jadi si wanita atau istrinya itu meninggalkan suaminya dan anaknya masih kecil. Nah, posisinya itu masih kecil nih. Nah, sehabis dari kejadian itu nih, beberapa bulannya si paman ini mulai sedikit merasa stres dan cemas yang berlebihan, sehingga katanya dia melakukan maksudnya pelariannya itu ke narkoba. Wah, seperti kisah kakak sepupu saya ya. Mungkin saja itu memang kakak sepupumu. Lalu kalau boleh tahu kejadiannya itu kapan ya? Nah, itu sih katanya sekitar 10 tahun lalu. Cukup lama ya. Apakah paman tersebut meresahkan warga sekitar? Meresahkan itu gimana ya maksudnya Pak? Misalnya dia membuat rusuh di lingkunganmu sehingga membuat kekacauan seperti itu. Untuk itu tidak sih Pak. Dia tidak sampai melakukan hal tersebut, maksudnya meresahkan warga itu. Lalu kira-kira siapa yang memberikan dia narkoba? Dan jenis apa sih yang dia pakai? Nah, untuk jenis narkobanya sih aku kurang tahu nih. Tapi katanya yang memberikan narkoba itu dia dikasih oleh teman atau rekan bisnisnya gitu. Oh, berarti untuk ekonomi paman tersebut tetap aman ya? Karena dia tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan itu. Apakah bisnis moge paman tersebut masih berjalan lancar sampai saat ini? Iya, katanya karena mungkin hasil penjualan moginya itu dia gunakan untuk membeli barang atau usahanya. Juga masih lancar saja sih sampai sekarang. Bahkan katanya semenjak paman ini menjadi pemakai, bisnisnya itu malah semakin naik loh dan lancar. Wah, tapi bagaimana dengan kondisi fisiknya? Kemungkinan sih karena dia juga memakai yang cukup lama dan jadinya dia sering begadang, jadi kan emosinya dia kurang terkontrol dan kadang terlihat lemas gitu. Ada banyak sih, tapi aku lupa. Oh, lalu bagaimana tuh kondisi anaknya jika ayahnya seperti itu? Nah gini, anaknya itu sih aku lihat dia malah dimanja gitu sama ayahnya. Nah apapun permintaan yang diminta itu anaknya selalu permintaan anaknya itu loh selalu dituruti
melihat nih, jika anaknya ini sedikit merasa tertekan dan terkekang. Kenapa ya? Mungkin karena ayahnya tidak ingin anaknya kenapa-napa, seperti keluar rumah sendirian, lalu membela kesalahan anaknya. Apapun salahnya itu dibela gitu loh. Oh, jadi mungkin pengaruh narkoba itu kan banyak ya, jenisnya juga dan efeknya bagi sekitar kita. Dan aku juga nggak nyangka sih kalau misalkan efeknya tuh kita bisa terlalu sayang sama orang, karena saking sayangnya dia bisa ngekang orang yang sangat dia sayangi dan dia cintai. Ya, itulah pengaruh narkoba. Banyak dan berbagai jenis efeknya. Ada juga kok supir-supir truk ataupun apapun itu yang kerjanya begadang, pasti salah satu dari mereka bisa saja menggunakan narkoba, tapi biasanya menggunakan jenis sabu-sabu. Itu. Oh gitu ya Pak. Ya anak-anak. Oke, karena waktu yang sudah ditentukan sudah selesai, mari kita akhiri sesi pertemuan konseling kelompok ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya apa pesan dan kesan kalian mengikuti sesi konseling kelompok ini? Saya Pak izin menanggapi. Kalau di saya nih Pak, saya lega bisa bercerita di sesi ini dan sangat leluasa bisa bercerita Pak. Saya Pak, kalau dari saya jadi tahu seperti apa dan dari mana saja kita dapat menemukan pengguna narkoba seperti apa. Kalau dari saya Pak, saya sama sih dengan Agus dan sedikit tambahan mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata orang yang sakit hati ternyata pelariannya ke narkoba. Wah, saya setuju. Ya. Saya juga setuju dengan pernyataan Budi dan Dede, Pak. Saya pun setuju Pak, dan saya malah merasa kasihan sih sama si anaknya itu Pak, karena kan ibunya ninggalin anaknya yang dimana seharusnya si anaknya kan dapatkan kasih sayang dari orang tuanya, terutama ibunya gitu Pak. Ya, wah semuanya bagus-bagus ya. Semoga nanti jika ada sesi konseling kelompok ini kalian bisa ikut serta dan aktif. Jadi dalam sesi pembahasan narkoba ini sebaiknya kalian menjauhi apa yang namanya itu narkoba agar masa depan kalian lebih cerah. Baik Pak.